Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih Ci Eka udah membawakan pengantar yang begitu baik. Swati Hotu teman-teman, nama budaya. Senang berjumpa dengan teman-teman lagi nih, teman-teman Buddhist Worship di acara Young and Wise. Jadi kita akan di sini saya nggak berposisi sebagai pengajar atau tutor, tapi di sini saya hanya akan memberikan sharing-sharing aja tentang apa yang saya ketahui mengenai topik kita pada hari ini, yaitu samadhi atau bahasa Mandarinnya sanmei, ya, samadhi atau sanmei. Nah, next. Oke. Nah, kita langsung masuk aja teman-teman ya, biar waktunya nggak terbuang. Samadhi itu apa sih? Nah, teman-teman kan mungkin udah sering dengar kata samadhi, semedi, meditasi, ya kan? Nah, itu pengertiannya apa sih? Nah, pengertian dari samadhi itu sangat banyak. Tapi yang bisa ambil di sini adalah pengertian secara Buddhis. Ya, yang pertama dari Buddha Gautama sendiri, Sang Buddha Guru Agung kita, dari Sutra Samadhi Raja, beliau mengatakan, Putra Budiman, ketika aku mengatakan samadhi, yang kumaksud adalah penyadaran mendalam terhadap pikiran atau cita. Ya, ini menurut Buddha. Ya, jadi samadhi menurut Buddha adalah penyadaran yang mendalam terhadap pikiran yang kalau kita dalami lagi itu benar-benar tanpa celah, kuat, tunggal, tidak terdistorsi oleh segala fenomena. Ya, itu kita akan bahas sebentar. Nah, yang kedua, menurut Buddha Ghosa adalah salah satu biku yang besar, guru besar yang cukup berpengaruh dalam literasi dunia literatur Tipitaka Pali atau Tipitaka Theravada. Beliau menulis satu karya yang disebut sebagai Visuddhimagga atau Jalan Pembebasan. Nah, menurut beliau samadhi adalah pemusatan kesadaran dan sejenisnya, ya, kesadaran dan sejenisnya. Jadi kesadaran maupun hal-hal lain yang serupa atau sejenis dengan kesadaran secara seimbang pada sebuah objek tanpa terpengaruh oleh gangguan apapun dan tidak tercerai-berai, ya. Jadi ya kurang lebih sama dengan pengertian dari Buddha bahwa itu adalah sebuah pemusatan, sebuah penyadaran yang mendalam yang dilakukan oleh batin kita, pikiran kita, cita kita secara tunggal, kuat, tak terpengaruh, tidak terganggu oleh apapun. Ya, jadi ini definisi dasar dari samadhi. Jadi ketika kita berbicara tentang samadhi, kita akan berbicara tentang pemusatan pikiran. Kita akan berbicara tentang bagaimana konsentrasi dari pikiran kita sendiri, ya. Jadi bukan, kan banyak yang sering bilang kalau samadhi meditasi mesti mengosongkan pikiran, ya. Jadi nggak gitu. Kita udah tahu bahwa dalam Buddhism samadhi meditasi itu adalah pemusatan pikiran. Jadi pikiran kita bukan hanya tidak boleh kosong, tapi benar-benar harus terkonsentrasi. Ya, next. Oke. Nah, kalau kita lihat di temanya, samadhi as the second step of Aryo Atangika Maggo, ya, atau Arya Atangika Magga, atau bahasa Sanskritnya Astangika Arya Marga. Itu adalah the eighth noble path atau jalan mulia berunsur 8. Ya. Jadi kita udah tahu nih ada 8 pokok yang diuraikan oleh Buddha yang menurut Buddha adalah jalan untuk mengakhiri duka. Ya. 8 itu bisa kita kategorikan secara melalui 3 golongan, ya. Ini dalam Maggawibbanga Sutta menjadi sila, samadhi, dan panya. Sila adalah kemoralan, samadhi adalah konsentrasi, panya adalah kebijaksanaan. Oke. Dari 8 jalan tersebut, 8 unsur tersebut, yang termasuk dalam samadhi itu apa sih? Yang termasuk dalam konsentrasi itu apa sih? Ada 3, ya. Di sini kita lihat ada samyak wayama atau sama wayama. Ya, jadi yang pertama bahasa Sanskrit, kedua bahasa Pali, daya upaya benar. Yang kedua adalah samyak smriti atau sama sati, perhatian benar. Yang ketiga adalah samyak samadhi atau sama samadhi, pemusatan benar, konsentrasi yang benar, ya. Kok bisa sih? Kan yang kelompok samadhi kok 3 sih, kenapa nggak cuma sama samadhi doang? Kok kenapa nggak cuma sama sati doang atau sama wayama doang? Itu ada alasannya. Kita akan lihat sebentar, ya. Oke, jadi kita tahu, sorry, sebentar lagi, back lagi. Oke, jadi yang termasuk dalam samadhi di dalam Jalan Mulia Berunsur 8, Eight Noble Path adalah daya upaya benar, perhatian benar, pemusatan benar. Ya, next.
Oke. Nah, kita sudah tahu kan tadi yang mana termasuk samadhi. Nah, lalu di sini saya sedikit nyinggung aja, kenapa sih 8 jalan ini harus dilaksanakan semua? Kenapa nggak satu aja? Kenapa nggak dua aja? Kenapa nggak sila aja? Kenapa nggak samadhi aja? Kenapa nggak perbuatan benar aja atau pandangan benar aja? Ya, di sini Buddha mengatakan dalam Mahacaturissaka Sutta, konsentrasi benar yang mulia beserta pendukung dan persyaratannya, yaitu 7 faktor yang lain, mulai dari pandangan benar, kehendak benar, sampai kepada perhatian benar. Dikatakan oleh Buddha, jika keterpusatan pikiran dilengkapi dengan ketujuh faktor itu, 7 jalan yang lain, inilah yang disebut konsentrasi benar yang mulia dengan pendukung serta perlengkapannya. Jadi harus dilaksanakan secara keseluruhan, nggak bisa satu aja. Sila sama dipannya harus dilaksanakan secara utuh, ya. Yang mana harus kita jalani duluan, sila dulu, samadhi dulu, atau panya dulu, ya. Menurut Buddha, kita nggak bisa menilai sila dulu, samadhi dulu, panya dulu, enggak. Karena masing-masing orang punya kualitas batin yang berbeda-beda. Ada yang mengenal samadhi dulu, ada yang mengenal sila dulu, ada yang panyanya timbul terlebih dahulu, ya. Jadi walaupun namanya second step, ya, second step dalam melaksanakan jalan mulia berunsur 8, samadhi ini bukan mutlak jalan kedua, ya. Bukan mutlak harus kedua, ya. Bisa secara, ya, ini secara tangkas, secara skillful itu akan diajarkan oleh Buddha, ya. Jadi memang masing-masing orang punya experience yang unik, individual. Oke, next. Oke. Nah, kita cek dulu nih yang sama Wayama, ya. Di sini saya kutip dari Magga Wibanga Sutta. Magga Wibanga Sutta itu adalah sutta yang membahas, yang menganalisa tentang jalan mulia berunsur 8. Di sini Buddha mengatakan, apakah para biku usaha benar? Ya, para biku, seorang biku yang memunculkan keinginan untuk tidak memunculkan kondisi-kondisi yang bermanfaat yang belum muncul. Yang kedua, memunculkan keinginan untuk meninggalkan kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat yang sudah muncul. Yang ketiga, memunculkan keinginan untuk memunculkan kondisi bermanfaat yang belum muncul. Yang keempat, memunculkan keinginan untuk mempertahankan dan meningkatkan, memenuhi apa kondisi-kondisi bermanfaat yang sudah muncul, ya. Jadi segala yang buruk jika belum muncul itu kita tidak munculkan, atau di sini saya kasih simbol minus-minus, ya. Yang belum muncul ya jangan dimunculin. Keburukan yang belum muncul nggak dimunculin. Yang sudah muncul, keburukan yang sudah muncul kita kurangin, ya. Meninggalkan kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat, ya. Jadi minus plus, itu saya kasih simbol situ, minus plus. Jadi yang udah buruk kita tinggalkan. Nah, yang ketiga, jika yang bermanfaat, yang baik, yang positif belum muncul, kita munculkan, ya. Kita menambah kondisi bermanfaat yang belum muncul, atau di sini saya kasih tanda plus minus, ya, menambah yang belum ada. Lalu yang terakhir, jika sudah ada kondisi-kondisi bermanfaatnya sudah muncul, sudah ada, kita tingkatkan, kita pertahankan, kita perluaskan lagi, ya. Jadi itu secara garis besar sama Wayama, yang belum sisi keburukan yang belum dimunculkan kita jangan munculkan, keburukan yang sudah dimunculkan kita berusaha hilangkan, kebaikan yang belum muncul kita usahakan untuk muncul, kebaikan yang sudah ada kita pertahankan, ya. Seperti itu garis besarnya sama Wayama. Next. Oke, next. Oke, sama sati. Nah, perhatian benar. Di sini Buddha mengatakan merenungkan jasmani, memahami dengan jelas, penuh perhatian, menghilangkan keserakahan, ketidaknyaman sehubungan dengan duniawi. Dia memahami dengan jelas, secara penuh perhatian, melenyapkan keserakahan dan ketidaknyamanan. Jadi merenungkan jasmani, merenungkan perasaan, merenungkan pikiran, merenungkan fenomena. Jasmani itu adalah rupa, perasaan wedana, pikiran adalah sangkara, fenomena adalah dhamma. Jadi ini 4 ini yang harus kita kembangkan dalam bersamadi, ya. Merenungkan jasmani kita, badan kita, ya. Yang kedua, merenungkan perasaan yang terjadi dalam batin kita. Yang ketiga, merenungkan pikiran-pikiran yang terjadi dalam benak kita. Yang keempat, merenungkan fenomena-fenomena yang terjadi baik internal maupun eksternal, ya. Itu jadi secara garis besar samadhi walaupun banyak poinnya, semuanya hanya ke 4 ini aja,
Ya, nanti mengenai metodenya akan saya nggak jelaskan, akan hanya saya sebutkan aja sebentar. Jadi kita udah tahu ya bahwa secara garis besar yang harus menjadi landasan perhatian sama Satipatthana. Landasan perhatian dalam bermeditasi adalah jasmani kita, perasaan kita, pikiran-pikiran kita, dan semua fenomena atau dhamma. Oke? Jadi itu direnungkan secara tekun, dipahami dengan jelas, penuh perhatian, dan akhirnya keserakahan dan ketidaknyamanan duniawi pun akan kita lepaskan. Ya, oke, next. Sama samadhi, ya konsentrasi benar. Jadi, apakah itu konsentrasi benar menurut Buddha? Yang pertama, apabila seorang biku melepaskan sensualitas, melepaskan kualitas yang tak terlampir, yang tak terampil, ya, jadi dia udah melepaskan yang tadi kita katakan ketidaknyamanan, keserakahan dan sebagainya, dan akhirnya mencapai jhana pertama. Yang kedua, setelah pikirannya tenang, sudah bisa diarahkan, dia memasuki dalam jhana kedua. Ya, yang ketiga, setelah kegirangan atau piti, ya itu ada tahap-tahap dalam meditasi, itu nggak perlu kita dalamin secara garis besar karena ini hanya tahap-tahap aja gitu. Kalau mau lebih lanjutnya itu bisa kita dapatkan di retret meditasi, ya. Jadi yang ketiga tadi memasuki jhana ketiga, yang keempat ya memasuki jhana keempat. Nah, jadi dalam bermeditasi itu ada tahapan-tahapan. Jadi yang pertama, setelah kita melepaskan ketidaknyamanan, apa yang kita dapatkan. Nah, setelah apa yang kita dapatkan yang kita lepas lagi, kita memasuki jhana pertama. Setelah memasuki jhana pertama, akan ada sesuatu yang kita dapatkan, itu akan kita lepas lagi, masuklah kita ke jhana kedua. Jhana kedua ada lagi yang kita dapatkan, lalu kita lepas lagi, kita akan masuk ke jhana ketiga. Di jhana ketiga, apa yang kita dapatkan di jhana ketiga, kita lepaskan, kita akan mencapai jhana keempat. Ya, itu hanya sebagai fenomena luar aja. Menurut Buddha itu bukan sesuatu yang penting, pencapaian yang penting, bukan, itu hanya tahap-tahap stage-nya aja, ya. Seperti itu. Next. Oke. Nah, mungkin teman-teman sering dengar bahwa samadhi itu ada dua metode meditasi yang kita kenal dalam Buddhism. Yang pertama adalah samatha dan vipassana atau vipassana. Ya. Jadi yang mana sih sebenarnya ini meditasi yang bagus dan berguna untuk kita? Samatha aja kah, vipassana aja kah, atau dua-duanya? Ya. Jadi kita lihat dulu pertama bahwa samatha itu berhubungan dengan konsentrasi, berhubungan dengan ketenangan batin. Ketenangan batin ketika dilaksanakan dengan benar, ketika terkonsentrasi secara pusat, goalnya adalah jhana atau dhyana, atau orang mengenal sebagai Chan bahasa Mandarinnya, atau Zen bahasa Jepangnya. Itulah yang didapatkan dari bermeditasi samatha. Sementara vipassana atau meditasi pandangan terang, kita merenungkan fenomena, ya. Kita bertugas sebagai observator, sebagai spektator, tanpa memberikan asesmen. Jadi kita hanya melihat aja dunia sebagaimana adanya. Yang kita dapatkan adalah enlightenment atau nibbana. Nah, lah, berarti vipassana dong yang lebih penting daripada samatha. Ya. Nah, sorry, bisa kembali lagi ke slide-nya? Oke. Nah, jadi vipassana dong yang paling penting karena langsung goal-nya enlightenment. Nah, di sini jhana itu adalah salah satu pencapaian yang penting juga dalam Buddhism. Ya. Dengan kita mencapai jhana, mencapai ketenangan konsentrasi yang begitu kuat, itu akan dengan mudah membawa kita kepada enlightenment. Ya, jadi makanya kenapa kalau kita berbicara tentang samadhi yang diajarkan oleh Buddha, yang dijelaskan oleh Buddha, semuanya akan berujung pada jhana, pencapaian jhana. Kenapa Buddha mengatakan kita harus mencapai jhana? Karena itu akan sangat memudahkan kita mencapai ke enlightenment. Ya. Jadi berarti samatha dulu dong kita harus laksanakan baru vipassana. Ya nggak mesti. Nanti kita akan melihat penjelasannya Sang Buddha nih. Yang mana duluan, samatha dulu, konsentrasi dulu, atau vipassana dulu, pandangan terang dulu. Ya, next. Nah, dalam Yogananda Sutta, Buddha itu mengatakan, jadi ada yang bertanya, jadi harus yang mana dulu nih? Ya, yang pertama, jadi Buddha mengajukan ada 4 cara.
Yang pertama Vipassana dulu, habis itu Samatha. Ya kan? Yang kedua Samatha dulu, bangun dulu konsentrasinya, baru kita kembangkan pandangan terang kita. Yang ketiga, ya Samatha dan Vipassana dikembangkan secara bersamaan. Tergantung dari apa? Tergantung dari parami kita, kebijaksanaan kita, sila kita, dana kita. Ya jadi paramita kita secara keseluruhan. Tergantung kebijaksanaan kita juga dalam mencerapi ajaran Buddha. Ya, jadi mana dulu, Vipassana dulu atau Samatha dulu? Ini Buddha udah menjelaskan. Tinggal kita aja yang nanti kita coba praktek, kita coba mengikuti meditasi, kira-kira kita cocoknya, oh saya cocoknya Vipassana dulu nih. Saya lebih tenang kalau saya bermeditasi Vipassana, atau saya Samatha dulu deh. Baru saya bisa mesti pusatin perhatian saya dulu ke satu objek, baru saya bisa melihat secara jelas fenomena. Itu tergantung kita sendiri aja. Yang keempat, ada juga nih kasus unik. Jadi yang keempat ada orang individu biku yang dia kena masalah dulu nih. Kena masalah dulu, muncul kegelisahannya dia, aduh misalnya saya ditinggalkan pacar saya nih. Tapi langsung tiba-tiba muncul, aduh kegelisahan. Muncul bahwa aduh segala sesuatu nggak kekal ya, anicca ini. Apa segala sesuatu itu ternyata menyedihkan ya, nggak memuaskan dan sebagainya. Nah, setelah dia memiliki pikiran seperti itu, dicengkram kegelisahan itu, pada suatu ketika secara internal tiba-tiba pikirannya menjadi kokoh, menjadi tenang, terpusat, dan konsentrasi. Dia akan mencapai pencerahan ada. Jadi di kehidupan zaman Buddha itu ada beberapa biku yang seperti itu. Kena masalah dulu, baru dia tercerahkan. Misalnya kalau di cewek ada Patacara, ada Kisah Gotami, ya, ada Anggulimala. Jadi dan beberapa biku lain. Jadi mereka kena masalah dulu, diliputi kegelisahan dulu, baru dia bisa menyadari, oh ya baru pikirannya secara langsung terpusat ya. Kalau di zaman sekarang mungkin saya rasa susah ya, karena kita belum punya sosok guru sesempurna Sang Buddha yang memang secara skillful mampu menunjukkan, oh ya ini lu udah mencapai pencerahan gitu. Gitu ya. Oke, next. Oke. Nah, Samadhi Ekit ini aku kasih nama Samadhi Ekit. Jadi alat bantu dalam bersamadhi ini secara spesifik adalah samatha ya. Jadi di sini ada beberapa objek yang bisa kita jadikan sebagai objek meditasi ya. Jadi tadi body, feelings and sensations, mind and phenomena kan udah jelaskan yang tadi tuh di Magawibanga Sutta kan. Jadi yang direnungkan di sama-samadhi yang Buddha jelaskan mengenai sama-samadhi yang kita renungkan adalah badan kita, body, perasaan dan sensasi kita, feelings and sensations, pikiran kita, mind, dan fenomena-fenomena atau dhamma. Ya, next. Oke, ini ada 40 objek meditasi samatha ya. Kita bisa pilih salah satu. Tapi yang paling ini aku kasih tahu dulu di awal, yang paling lazim adalah dengan objek napas atau dengan objek anusati atau perenungan terhadap Buddha, Dharma, atau Sangha ya. Jadi yang pertama kita kelompokkan dalam 10 kasina atau 10 elemen ya. Ada tanah, air, api, udara, dan warna-warna. Dan ada cahaya, ada space ya. Jadi elemen-elemen itu tanah, air, api, angin, warna-warna, cahaya, dan space. Oke, next. Oke, yang kedua adalah 10 asubha. Oke, ini pokoknya kita merenungkan tentang betapa tidak memuaskannya tubuh kita aja ya. Itu tapi ini butuh guru, kalau mau bermeditasi dengan objek ini butuh guru. Sekali lagi saya tekankan butuh guru yang bisa membimbing kita. Next. Yang ketiga adalah 10 anusati. Nah, yang aku bilang tadi, Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, Sila, Caga, Dewa, Mara, Kaya, Gata, Atapana, Upa, dan sebagainya. Jadi kita merenungkan. Nah, kalau di Mahayana ada yang disebut sebagai metode Nienfo, yang kita menyebut Namo Amitofo, Namo Amitofo, atau Namo Gansing Pusa. Nah, itulah yang disebut sebagai Buddha Nusati, merenungkan kualitas Buddha melalui resitasi namanya. Ya, Dewata Nusati. Jadi kita merenungkan makhluk-makhluk suci. Sila Nusati kita merenungkan sila, Anapanasati kita merenungkan napas, Upa sama Nusati kita merenungkan nibbana. Ya, next.
Kalau yang terakhir adalah 4 apa mana, kita mengembangkan 4 Brahma Wihara, Metta Bawana, Karuna Bawana, Mudita Bawana, dan UPK Bawana. Jadi yang paling sering kita dengarkan adalah Metta Bawana. Kita mengembangkan pikiran cinta kasih kita secara universal tanpa pamrih. Ya. Nah, tapi kita juga bisa mengembangkan Karuna, Mudita, dan UPK. Tuh. Next. Nah, ini ada lagi satu perenungan terhadap makanan yang ada juga analisa terhadap unsur-unsur yang ada dalam badan jasmani, unsur air, api, udara, dan tanah, padat, panas, cair, dan gerak. Lalu ada 4 rupa, 4 kandungan tanpa materi. Ya ini dilihat aja. Ini masih belum ranahnya kita. Ini benar-benar adalah ranah dari orang yang sudah mencapai jana yang 7 ini. Next. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat nih. Ini ada salah satu lukisan yang cukup unik dari Tiet. Ya. Ini menggambarkan bagaimana perjalanan seseorang dari mulai dia belajar bermeditasi sampai dia akhirnya mencapai jana dan mencapai pencerahan. Nah, kita lihat satu-satu ya. Next. Nah, ini tahap pertama nih, kita lihat seorang biksu, dia memegang tongkat gada, lalu dia di sini kita lihat ada monyet dan juga ada gajah berwarna hitam. Ini melambangkan tahap ketika kita baru pertama kali belajar Dharma. Jadi kita udah pegang Dharma ini, yang disimbolkan tongkat itu, kita memegang guide yang diberikan oleh Sang Buddha, kita siap untuk menggait pikiran-pikiran kita, ya, yang disimbolkan oleh monyet dan gajah ini, ya. Oke, stage kedua, kita mulai belajar nih. Belum. Ya, kita mulai belajar bermeditasi nih, karena kita mulai belajar bermeditasi, kita mulai mau menuntun nih gajah dan monyet ini. Tapi kita lihat kita masih berdiri paling belakang, ya. Jadi kita hanya bisa mengikuti arus pikiran kita. Kita belum mengendalikan. Kita dikendalikan oleh pikiran kita, oleh kegelisahan kita, ya. Dan kalau teman-teman bisa lihat, kepalanya si monyet ini dan kepala gajah ini udah mulai berubah warna kan, udah mulai jadi warna coklat, si gajahnya udah mulai warna putih. Artinya itu kita udah mulai secara perlahan bisa mengendalikan, baru mau bisa mengendalikan pikiran kita. Tapi kita masih dikendalikan sama pikiran kita. Next. Stage ketiga. Nah, stage ketiga dan 4 nih. Jadi yang ketiga yang sebelah kanan dulu ya, sebelah kanan. Nah, ini setelah kita memegang meditasi ini, kita mulai meditasi, kita istilahnya mau memegang kendali terhadap pikiran kita, disimbolkan dengan kita memegang tali kekang itu. Nah, tiba-tiba muncullah satu makhluk kelinci berwarna hitam yang melambangkan apa? Melambangkan fenomena-fenomena yang subtle sifatnya, yang sifatnya sangat halus, yang kadang kita nggak sadar, tapi ada. Ya, misalnya kesombongan kita, ego kita yang sangat-sangat halus, ternyata masih ada. Dan akhirnya dia muncul di sini. Kita baru bisa lihat, oh ada ternyata kesombongan saya. Ada ternyata sifat-sifat jelek saya yang halus yang muncul dalam kita lihat dalam meditasi itu. Nah, tapi kita udah mulai lihat kepala gajah itu udah mulai putih kan. Monyet itu juga udah mulai berubah warna. Nah, stage keempat kita mulai lihat kelinci itu juga mulai berubah warnanya. Artinya kita udah mulai bisa mengendalikan kesombongan kita, segala sifat keburukan yang halus kita, ya. Si monyet udah mulai makin berubah warna, menandakan bahwa kegelisahan pikiran kita udah mulai berkurang. Tuh. Nah, tahap kelima dan keenam. Nah, tahap kelima kita lihat si biksu ini udah mulai berjalan di depan kan. Artinya udah mulai kita yang menuntun pikiran kita. Udah mulai kita yang mengarahkan pikiran kita mau kemana. Ya, gajahnya udah semakin putih, pikiran kita udah semakin bersih. Monyet ini kita lihat megang ekornya si gajah kan. Nah, artinya monyet itu udah mulai jinak. Pikiran kegelisahan kita yang loncat ke sana kemari udah mulai mau ikut kita, mulai jinak sama kita, ya kan. Tahap keenam si kelinci udah hilang karena kita udah menyadari, oh, saya punya kesombongan nih. Saya punya kesombongan dan sebagainya, yang hal-hal yang halus. Kita akhirnya mulai dari sini kita mencapai jana. Kita lihat gajahnya pun sudah bisa dikatakan 80% sudah menjadi warna putih, monyetnya pun sudah berubah warna menjadi warna yang semula. Artinya benar-benar pikiran, kegelisahan kita
sudah bisa mulai kita kendalikan. Next. Tahap ke-7 dan ke-8. Nah, tahap ke-7 yang sebelah kanan, kita lihat gajahnya ya sisa ekornya doang yang masih hitam kan. Monyet itu sudah benar-benar putih, sudah mulai berwarna coklat ya warna aslinya. Itu menandakan kegelisahan kita udah benar-benar 100% kita kendalikan, namun batin kita pikiran kita masih ada lah sedikit pilesa atau kekotoran batin yang belum kita kendalikan. Ya. Tapi udah benar-benar jauh daripada di saat kita baru mulai mengenal meditasi. Ya, tahap ke-8 monyetnya udah hilang, kita udah nggak gelisah lagi. Ya, kita udah nggak gelisah lagi. Si gajah juga secara keseluruhan sudah berwarna putih. Akhirnya pikiran kita sudah bersih, sudah terpusat, sudah terkonsentrasi. Dan di tahap ke-9 kita mencapai jana keempat. Kita mencapai konsentrasi batin yang sudah begitu kuat. Ya, disimbolkan gajah itu tidur di sebelah biksu itu. Gajah itu ya melambangkan pikiran kita yang sudah dijinakkan, sudah tidak kesana kemari lagi, sudah tidak jalan lagi, sudah tenang. Ya, dan kita lihat dari dada biksu itu keluar pelangi yang melambangkan pencapaian batin yang kita alami setelah bermeditasi, melaksanakan meditasi dan mencapai jana. Next. Nah, di tahap ke-10 ya kita lihat di sini tahap ke-10 biksunya mendarai pertama biksunya terbang dengan jubahnya, itu melambangkan abinnya atau kemampuan batin yang didapatkan setelah mencapai jana. Tapi itu hanya bonus ya. Makanya kita lihat biksunya terbang itu bukan di area pelangi, karena area pelangi ini menggambarkan pencerahan ya. Jadi hanya sampingan doang. Nah, kita lihat biksunya mengendarai gajah. Gajahnya dikendarai. Jadi pikiran kita sudah 100% kita bisa kendalikan, kita bisa atur ya. Benar-benar full kendali kita ya. Dan yang terakhir, si biksu memegang pedang yang menyala, itu melambangkan kebijaksanaan, dan dari situlah dari dada biksu keluar 2 ruas pelangi yang melambangkan satu pencapaian jana, yang satu adalah pencapaian ke nibbana atau nirwana atau pencerahan. Ya, jadi itulah penggambaran tahap-tahap bermeditasi. Jadi semua pasti mulai dari tidak tahu dulu, mulai dari yang susah dulu, ya kan, maksudnya pasti awalnya semua merasa susah, merasa aduh malas meditasi. Tapi kalau kita lihat semua makhluk, semua individu punya potensi untuk mencapai pencerahan. Jadi kita jangan sampai kehilangan semangat untuk melatih diri, apalagi kita kan sudah mengenal Buddhism, sudah mengenal Dharma Buddha yang begitu luar biasa. Kita jalanilah gitu, karena kehidupan manusia aja susah, apalagi mengenal Dharma. Next. Nah, ini sebagai penutup nih. Ini saya ada 3 ayat Dhammapada dari Maggawaga, yaitu bab tentang jalan murid berunsur 8. Yang pertama dari 276, Buddha mengatakan, engkau sendirilah yang harus berusaha. Para Tathagata, para Buddha hanya menunjukkan jalan. Mereka yang tekun bersamadi dan memasuki jalan ini akan terbebas dari belenggu marah. Next, 277. Segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal adanya. Apabila dengan kebijaksanaan orang dapat melihat hal ini, maka ia akan merasa jenuh dengan penderitaan. Inilah jalan yang membawa kepada kesucian. Next. Nah, ini nih yang paling oke. Segala sesuatu yang berkondisi adalah duka, dan jika dengan kebijaksanaan kita juga bisa melihat hal ini, kita akan jenuh dengan penderitaan, dan inilah jalan yang akan membawa kita pada kesucian. Next. Nah, ini terakhir nih. Belum terakhir, maaf. Segala sesuatu yang berkondisi tanpa inti, kalau kita lihat lagi dengan kebijaksanaan, kita akan jemu dengan penderitaan dan akan membawa pada kesucian. Next. Nah, ini yang terakhir nih, yang penting. Walaupun seseorang masih muda dan kuat, namun bila ia malas dan tidak mau berjuang semasa harus berjuang, serta berpikiran lamban, maka orang yang malas dan lamban seperti itu tidak akan menemukan jalan yang mengantarkannya pada kebijaksanaan. Jadi teman-teman di sini, kita masih muda, masih kuat, kita masih bisa berjuang, masih bisa mempelajari Dharma, mempraktekkan Dharma dengan baik, tanpa halangan yang berarti. Kita prakteklah, kita berjuanglah, kita laksanakanlah Dharma Buddha ini sebagaimana yang sudah Sang Buddha ajarkan. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan bisa membawa sedikit pengetahuan tentang bermeditasi. Ya, apabila ada kesalahan kata, kesalahan penjelasan mohon dikoreksi.
Saya juga memohon maaf. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua. Anumodana. Terima kasih atas pemaparan materi dari Ko Jonathan Yuen. Nah, habis ini kita akan masuk ke sesi Q&A. Ada yang mau bertanya tentang seputaran samadhi? Sembari menunggu pertanyaan yang masuk, aku mau tanya nih kok kepada Ko Jonathan. Cara samadhi yang baik dan benar itu gimana sih kok? Oh iya, terima kasih. Nah, saya langsung jawab aja ya sambil tunggu teman-teman ya. Iya. Oke, jadi maaf tadi saya lupa kasih tahu juga bahwa secara garis besar, secara fisik, Buddha ada mengajarkan 4 cara dalam bermeditasi. Berdiri, berjalan, duduk, dan berbaring. Ya, jadi kalau di Karanamita Sutta kita lihat selagi berdiri, berjalan, duduk, atau selagi tiada terlelap, artinya berbaring tapi nggak tidur, cuma berbahan aja. Kita bisa bermeditasi, kita bisa mengembangkan kesadaran kita. Jadi misalnya ketika kita lagi berdiri, kita hening, kita memperhatikan napas kita, atau dalam hati kita ucapkan semoga semua makhluk berbahagia, itulah meditasi. Atau sambil kita jalan, kita berjalan, kita juga merenungkan semoga semua makhluk berbahagia, itu juga meditasi. Berbaring sebelum tidur, kita memusatkan pikiran pada napas, kita memusatkan perhatian pada pikiran semoga semua makhluk berbahagia, itulah bermeditasi. Atau itu kalau secara samata atau mengkonsentrasikan pikiran kepada satu objek. Kalau kita mau mengamati atau secara vipassana, misalnya nih kita lagi naik motor atau lagi bawa nyetir mobil, ya kita secara sadar kita berada di situ dan saat itu, here and now, di sini saat ini, oh saya lagi nyetir mobil. Pikiran kita nggak lari kemana-mana. Kita terkonsentrasi fokus dengan nyetir mobil atau bawa motor. Atau lagi kerja tugas, atau lagi baca parita, kita konsentrasi. Kita nggak pikir macam-macam, baca parita di wihara, pikirannya ke mall, pikirannya mau kemana. Nah, itu bukan meditasi. Tapi kalau kita konsentrasi dengan baik, memperhatikan setiap kata, merenungkan setiap kata, itulah salah satu contoh bermeditasi atau mengembangkan samadhi. Ya, jadi samadhi konsentrasi benar, perhatian yang benar, upaya yang benar, itulah termasuk samadhi. Baik, terima kasih kok. Ini ada pertanyaan dari Ci Jovita. Selamat sore, Ko Jonathan. Izin bertanya, tadi disebutkan fenomena di dalam fenomena itu contohnya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Jovita. Terima kasih pertanyaan Jovita. Ya, jadi fenomena dalam fenomena itu, ya, fenomena itu bahasa Sanskertanya adalah dharma. Bahasa Palinya adalah dhamma. Jadi dhamma ini bukan hanya berarti ajaran Buddha. Dhamma ini adalah realita fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Itulah yang disebut sebagai dhamma. Ya, jadi Buddha mengajarkan dhamma, Buddha mengajarkan dharma itu bukan berarti ajaran Buddha yang baru, yang maksudnya sebuah ajaran yang baru yang ditemukan untuk umat manusia. Enggak. Buddha hanya mengajarkan realita yang memang ada di alam semesta ini, diajarkan kepada kita. Itulah yang disebut sebagai dhamma. Jadi ketika Buddha mengatakan kita berkonsentrasi terhadap fenomena ataupun fenomena di dalam fenomena, dhamma atau dharma di dharma, itu kita berbicara tentang semua realita yang terjadi dalam hidup kita, yang terjadi di semesta ini. Yang paling simpel, yang paling singkat adalah mikrokosmos kita atau tubuh kita sendiri. Jadi fenomena misalnya nafas itu kan juga adalah fenomena kan. Nafas itu adalah fenomena, realita yang pasti terjadi, ya kan. Nah, misalnya kita bermeditasi tentang kita melihat satu objek, itulah yang disebut sebagai melihat fenomena, ya, melihat sesuatu sebagaimana adanya. Kita bertugas sebagai observator, melihat tanpa memberikan penilaian, ya. Jadi misalnya kita melihat ada cewek cantik nih, ya udah dilihat aja, nggak usah dibilang ih cakep ya gitu. Itu nggak butuh judgement, tapi kita hanya melihat aja, observe aja. Oh ya, oke. Ada sesuatu yang lewat, oke gitu. Jadi no assessment. Itulah yang disebut sebagai bermeditasi dengan mengacu pada fenomena atau dhamma nupassana. Ya, kira-kira seperti itu.
Baik, terima kasih Ko Jonathan. Oh ya, Ko Jonathan, masih ada nih satu pertanyaan lagi dari Sleeping Dragon. Oke. Pertanyaannya adalah, selamat sore, Kojo mau izin tanya, kok boleh nggak sih kalau meditasi itu pakai lagu atau instrumen? Oke. Ini yang jadi banyak pertanyaan nih. Kalau menurut aku sering meditasi pakai lagu sih. Kenapa? Kalau orang mengatakan meditasi nggak boleh pakai lagu itu juga punya alasan. Alasannya ya karena katanya musik itu membawa kita, bakal menghanyutkan kita, membawa emosi kita, membawa apa kita jadi menikmati musiknya, bukan istilahnya bukan berkonsentrasi pada meditasinya, ya kan. Padahal sebenarnya ya lagu terutama lagu yang sifatnya meditatif, misalnya lagunya Amy Ooi atau lagunya Buddhist Worship yang bisa kita gunakan buat meditasi, ya itu bukan sifatnya menghanyutkan emosi kita, tapi istilahnya menciptakan kondisi yang membantu kita, mempermudah kita untuk merenungkan atau berkonsentrasi pada objek itu, ya. Jadi misalnya kita memutar musik instrumental Lord Buddha Loves Me gitu kan. Nah, kita kan misalnya udah tahu lagunya kan. Ketika kita menghadirkan lagu itu secara instrumental dalam meditasi, itu secara nggak langsung akan membantu kita. Oke, kita yakin akan kasihnya Sang Buddha kepada kita, cinta kasihnya Sang Buddha. Misalnya ketika kita mau bermeditasi dengan objek Buddha Nusati atau merenungkan sifat-sifat agung Buddha, kita gunakan lagunya Buddha Loves Me atau Namo Amitofo atau apa gitu. Kita gunakan itu malah akan semakin membantu kita, akan mempermudah kita, keyakinan kita akan semakin meningkat, kita akan semakin bisa berkonsentrasi gitu kan. Karena sekali lagi kita punya karakter yang berbeda-beda. Ada mungkin orang yang kalau dengar musik sambil meditasi nggak bisa, ya kita hargai aja. Ada yang mungkin baru bisa meditasi dengan tenang kalau dia dengar lagu, karena kalau dia nggak dengar lagu, dia pikirannya kacau, apa itu kan. Jadi Buddha itu ajarannya sangat fleksibel, bukan berkata ya atau tidak, bukan mengajarkan tentang musik itu salah, enggak. Ya selama itu enggak merugikan diri kita, enggak merugikan orang lain, enggak merugikan lingkungan, ya itu sah-sah saja dilakukan, ya. Karena kenapa ya, ini saya singgung sedikit, kenapa musik itu dimasukkan dalam Atasila, ya, karena kita harus tahu musik di zaman India itu bukan seperti musik zaman sekarang, ya. Itu musik di zaman India itu adalah sangat identik dengan perayaan, tari-tarian, penyenangan nafsu indria, ya. Jadi Buddha mengatakan kita untuk menghindari itu, ya. Bukan dibilang nggak boleh nggak boleh lu menyanyikan lagu Buddhis, nggak boleh lu menyanyikan parita, nggak gitu. Buddha nggak bilang gitu. Karena dalam Winaya sendiri pun Buddha memberitahu bahwa kita boleh menyanyikan, mengalunkan nada parita, itu disebut sebagai sarabannya, ya. Jadi misalnya kayak Brahma Caloka Dipati Sampat, itu adalah cara baca sarabannya, ya. Seperti itu kira-kira. Jadi sah-sah aja kalau emang dirasa nyaman mendengarkan musik. Itu saya rasa itu nggak ada masalah. Saya juga udah berdiskusi dengan beberapa bante, beberapa biksu, beberapa lama, mereka juga sependapat dengan saya. Kira-kira seperti itu. Oh ya, kalau masih ada pertanyaan lagi, apa manfaatnya samadhi atau meditasi untuk generasi muda yang masih sekolah atau kuliah? Dan bagaimana cara belajar atau latihan meditasi secara mudah bagi pelajar SMA dan kuliah? Makasih. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di zaman sekarang di sekolah-sekolah barat tuh mereka udah mulai belajar meditasi loh, ya. Dan mereka belajar meditasi tuh diiringi lagu juga, diiringi lagu-lagu yang isi listening, lagu meditatif, ya. Misalnya di Buddhist Worship tuh ada yang namanya Mindful Gen, ya. Di Spotify itu, di YouTube bisa dicari tuh lagu-lagu Buddhist Worship yang digubah, di aransemen sehingga cocok untuk menemani kita bermeditasi. Ya, itu bisa. Jadi di zaman kita milenial sekarang yang begitu sibuk dengan segala hal, baik sibuk pekerjaan, di sosmed sibuk, di mana-mana sibuk, ya kita cobalah bermeditasi secara mindful, ya. Kita hening aja, kita stop kegiatan kita untuk sesaat, kita merenungkan nafas,
atau kita memikirkan, merenungkan Buddha, Dharma, Sangha, ya diiringi lagu boleh, nggak diiringi lagu juga boleh, mau di altar Buddha boleh, mau di kantor, di ruangan kamar tidur manapun boleh, ya. Jadi itulah. Dan manfaatnya kenapa? Karena kita tahu zaman sekarang itu sangat stressful ya. Kita udah lihat banyak peningkatan yang terjadi di suicide atau bunuh diri, banyak juga peningkatan dalam orang-orang yang terkena penyakit mental atau mental disorder, ya. Itu bisa kita kendalikan, bisa kita minimalisir dengan praktik mindfulness, ya, bermeditasi untuk membantu setidaknya kita di dunia yang begitu sibuk ini kita bisa bersejenak lah, kita bisa stop for a second. Nanti kalau udah selesai kita bisa ngangkat lagi, kita bisa ikut lagi dalam sibuk. Jadi nggak jenuh seperti itu. Itulah manfaat yang kira-kira bisa kita dapatkan dari melakukan meditasi atau samadhi. Kira-kira seperti itu. Dan ada satu pertanyaan lagi kok, pertanyaan terakhir dari Suka. Selamat sore Kojo, izin bertanya cara perenungan itu bagaimana ya? Apakah sama dengan berpikir? Apakah ada contohnya? Terima kasih. Oke, salah satu yang paling simpel itu adalah metta bhavana. Itu alasan kenapa metta bhavana itu sangat populer ya. Jadi kita dalam hati kita mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia ya. Jadi kita membayangkan wajah kita berbahagia, wajah orang tua kita berbahagia, wajah siapa orang yang kita nggak sukai pun berbahagia, seperti itu. Jadi apakah sama dengan kita berpikir? Ya, itu adalah salah satu bentuk pikiran kita juga. Kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira jadi kalau mau dibilang berpikir gimana ya? Pokoknya kita cuma renungan aja bahwa oke, semoga semua makhluk berbahagia. Kita betul-betul bayangkanlah, visualisasi gitu. Pikiran kayak gitulah kira-kira. Gimana ya kalau berpikir kita nggak menganalisa ya. Jadi misalnya kalau metta bhavana kita nggak menganalisa, kok wajahnya senyumnya cuma seperempat, wajahnya cuma senyumnya cuma lebar banget gitu. Kita nggak menganalisa. Kalau kita berpikir kita menganalisa. Jadi ini kita hanya benar-benar atau kita tahu napas kita masuk keluar tanpa kita menganalisa lebih lanjut. Kira-kira seperti itu. Oh ya Kojo, ini ada pertanyaan paling terakhir dari Kode Mili. Sore Kojo, saya mau tanya. Beberapa waktu lalu saya baru dengar ada meditasi menyanyi. Meditasi menyanyi itu seperti apa ya, Ko? Terima kasih. Oke. Aku baru dengar sih yang namanya meditasi menyanyi. Cuman kalau yang asumsi aku ya mungkin sama seperti kalau kita chanting, kita kita ngien vokal di Mahayana, kita mengucapkan nama Kuan Yin Pusa, kita sambil menyanyikan, sambil bernada lah, dengan memusatkan perhatian penuh kepada Kuan Yin Pusa atau kepada Buddha Amitabha, ya mungkin kira-kira seperti itulah. Karena intinya meditasi itu adalah seputar konsentrasi ya. Jadi ketika kita aware, kita mindful dengan apa yang kita lakukan, itulah yang disebut sebagai bermeditasi. Kira-kira seperti itu.